Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik semuanya. Siapa di sini yang suka menggambar atau mewarnai? Nah, pasti banyak ya yang suka menggambar atau mewarnai. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam menggambar, yaitu tentang unsur-unsur seni rupa. Dengan memahami ini, gambar kalian bisa jadi lebih bagus, lebih menarik, dan lebih hidup. Yuk kita mulai pembelajarannya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama hari ini, yaitu tentang unsur-unsur seni rupa. Coba bayangkan ketika kalian menggambar sebuah rumah, pohon, atau pemandangan, pasti kalian tidak asal menggambar atau mencoret-coret kan ya. Pasti ada garisnya, warnanya, bentuknya. Nah, itu semuanya sebenarnya termasuk dalam unsur-unsur seni rupa. Dengan memahami unsur seni rupa, kita bisa membuat gambar lebih rapi, membuat karya lebih bagus, menyampaikan ide dengan lebih jelas, dan tentu saja membuat hasil karya kita lebih menarik dilihat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang pertama. Apa sih itu unsur seni rupa? Unsur seni rupa adalah bagian-bagian dasar yang membentuk sebuah karya seni. Unsur seni rupa digunakan untuk menciptakan gambar, lukisan, patung, dan karya lainnya agar terlihat indah, jelas, dan bermakna. Jadi, tanpa unsur-unsur ini, gambar kita akan sulit terbentuk dan mungkin terlihat kurang menarik. Jadi, unsur seni rupa ini seperti bahan utama dalam menggambar. Kemudian unsur seni rupa terdiri dari 5, yaitu garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Jadi ada 5 unsur seni rupa. Kemudian ada fungsi unsur seni rupa. Apa sih itu fungsi unsur seni rupa? Jadi fungsi unsur seni rupa adalah membantu seniman atau peserta didik dalam membuat karya yang lebih menarik, indah, dan mudah dipahami. Adapun fungsinya di antara lain adalah membentuk objek pada gambar, memberikan keindahan pada karya, menunjukkan jarak dan kedalaman, memberikan kesan nyata pada benda, membantu menyampaikan ide dan kreativitas. Unsur ini juga membantu kita dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi kita ke dalam sebuah karya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, supaya kalian lebih paham mengenai unsur-unsur seni rupa. Baik, sekarang kita akan membahas unsur seni rupa yang pertama adalah garis. Garis adalah hasil goresan yang memanjang dari satu titik ke titik lainnya. Garis menjadi unsur dasar dalam menggambar karena membantu membentuk objek dan memperjelas bentuk suatu karya seni. Coba kalian perhatikan, saat kalian menggambar, sebelum menjadi bentuk, pasti kalian membuat garis terlebih dahulu, betul tidak? Nah, sekarang garis itu ada banyak macam bentuknya. Yang pertama adalah garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, dan garis putus-putus. Yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus biasanya digunakan untuk menggambar benda yang tegas seperti meja, pagar, dan batang pohon. Yang kedua adalah garis lengkung. Garis lengkung ini digunakan untuk menggambar benda yang halus, misalnya seperti pelangi dan awan. Kemudian yang ketiga adalah garis zigzag. Garis zigzag ini biasa digunakan untuk menggambar misalnya gunung dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah garis putus-putus. Garis putus-putus ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jalan atau arah. Nah, kemudian dari pengertian garis tadi, ada fungsi garis dalam unsur seni rupa, yaitu sangat penting untuk membentuk objek, memberikan arah, dan juga bisa menunjukkan kesan tertentu seperti tegas, lembut, atau dinamis. Nah, setelah ada garis, selanjutnya akan terbentuk yang namanya bentuk. Bentuk adalah wujud atau rupa dari suatu benda yang dapat dilihat. Bentuk dapat berupa bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, persegi, maupun bentuk organik seperti daun, awan, dan batu. Jadi bentuk ini adalah wujud dari suatu benda yang bisa kita lihat. Jadi kalau garis sudah disusun dengan baik, maka akan menjadi bentuk.
Nah, bentuk ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk geometris dan bentuk organik. Bentuk geometris yaitu bentuk yang teratur seperti lingkaran, persegi, dan segitiga. Sedangkan bentuk organik yaitu bentuk yang tidak beraturan, misalnya seperti awan, daun, dan batu. Nah, jadi fungsi bentuk ini dengan adanya bentuk, gambar kita menjadi lebih jelas dan mudah dikenali. Misalnya, kalau kalian menggambar lingkaran dan diberi detail, itu bisa menjadi bola atau matahari. Nah, yang ketiga adalah warna. Di sini unsur seni rupa yang ketiga adalah warna. Warna adalah unsur seni rupa yang memberikan keindahan dan daya tarik pada sebuah karya. Warna membantu memperjelas objek serta membuat gambar terlihat lebih hidup, cerah, dan menarik. Warna juga bisa menunjukkan suasana, misalnya warna cerah seperti kuning, merah, bisa memberikan kesan ceria. Kemudian warna gelap seperti hitam dan abu-abu bisa memberikan kesan sedih atau misterius. Nah, dari warna tersebut, pengertian warna tersebut ada jenis warna, yaitu ada warna primer dan warna sekunder. Warna primer seperti merah, kuning, dan biru. Kemudian warna sekunder yaitu hasil campuran warna primer, misalnya seperti hijau, jingga, dan ungu. Nah, fungsinya warna untuk seni rupa ini adalah menggunakan warna yang tepat karena kalian akan terlihat lebih indah, lebih menarik, dan tentunya lebih enak dilihat. Nah, selanjutnya adalah unsur seni rupa yang keempat adalah tekstur. Tekstur adalah keadaan atau sifat permukaan suatu benda yang dapat dirasakan dengan sentuhan atau dilihat dengan mata seperti halus, kasar, licin, atau bergelombang. Nah, tekstur ini bisa kita rasakan dengan sentuhan atau bisa juga kita lihat dari gambar. Nah, contohnya misalnya permukaan halus seperti kaca atau kertas, kemudian permukaan kasar seperti batu atau kulit pohon. Dalam gambar, tekstur bisa dibuat dengan teknik tertentu, misalnya dengan garis-garis kecil atau arsiran. Nah, fungsi tekstur adalah untuk memberikan kesan nyata pada gambar. Jadi, walaupun hanya gambar, tapi bisa terlihat seperti benda asli. Nah, sekarang unsur seni rupa yang terakhir adalah ruang. Ruang adalah unsur seni rupa yang menunjukkan jarak, kedalaman, atau letak suatu objek dalam gambar. Dengan adanya ruang, gambar terlihat lebih nyata karena menunjukkan bagian depan, tengah, dan belakang. Nah, contohnya ruang ini adalah benda yang dekat digambar lebih besar, benda yang jauh digambar lebih kecil. Misalnya objek dekat, jadi digambar itu lebih besar, sedangkan objek jauh digambar lebih kecil, seperti itu. Nah, misalnya kalian menggambar jalan yang panjang, rumah di kejauhan akan terlihat lebih kecil dibandingkan pohon yang dekat. Jadi, fungsi ruang adalah kalian bisa membuat gambar yang lebih realistis dan menarik. Nah, adik-adik, setelah kita memahami mengenai unsur-unsur seni rupa, sekarang kita lanjut yaitu mengenai jenis unsur seni rupa. Jadi, seni rupa itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi. Jadi, karya 2 dimensi adalah karya yang hanya memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, sehingga hanya dapat dilihat dari satu arah atau permukaan datar. Karya 2 dimensi tidak memiliki ketebalan atau volume nyata. Contohnya, gambar, lukisan, dan poster. Coba kalian bayangkan saat kalian menggambar di kertas, gambar tersebut tidak memiliki ketebalan yang nyata, hanya terlihat saja. Nah, itulah yang disebut karya 2 dimensi. Walaupun hanya karya 2 dimensi, karya ini tetap bisa terlihat menarik dan hidup jika kita menggunakan unsur-unsur seni rupa dengan baik, seperti memberikan warna, membuat garis yang rapi, serta memperhatikan bentuk dan ruang. Jadi, jangan anggap remeh ya, karya 2 dimensi juga bisa sangat indah kalau dibuat dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya adalah karya seni rupa 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki volume dan dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya 3 dimensi tampak lebih nyata karena memiliki bentuk ruang. Nah, contohnya seperti patung, kolase, konstruksi sederhana, kemudian ada kerajinan dari tanah liat, miniatur bangunan, vas bunga, dan mainan bentuk bangun ruang.
Artinya, karya ini bisa dilihat dari berbagai arah, tidak hanya dari depan, tetapi juga dari samping dan belakang. Misalnya, kalian membuat bentuk dari plastisin atau tanah liat. Karya tersebut bisa kalian pegang, bisa dilihat dari berbagai sisi dan memiliki bentuk yang nyata. Nah, itulah yang dinamakan karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi biasanya lebih terasa nyata karena memiliki volume atau sisi. Oleh karena itu, dalam membuatnya kita juga perlu memperhatikan bentuk, ruang, dan keseimbangan agar hasilnya bagus. Jadi, perbandingan antara karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi itu adalah agar kalian lebih mudah memahami. Jadi, perbandingannya adalah karya 2 dimensi itu hanya panjang dan lebar dilihat dari depan saja, sedangkan karya 3 dimensi itu ada panjang, lebar, dan tinggi, dan bisa dilihat dari berbagai arah. Contohnya adalah gambar rumah di kertas, itu termasuk karya rupa 2 dimensi, sedangkan miniatur rumah adalah termasuk karya rupa 3 dimensi, karena bisa dilihat dari depan, belakang, dan samping. Nah, di atas sini ada contoh karya seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi. Di sini juga ada bahan yang dapat digunakan untuk mengerjakan atau membuat karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama adalah contoh karya 2 dimensi. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas gambar, pensil, pensil warna, krayon, cat air, cat poster, kuas, dan kertas berwarna. Contoh karyanya yaitu gambar pemandangan, lukisan rumah, poster kebersihan, motivasi atau poster hari-hari nasional, kemudian gambar lingkungan sekitarku, kolase dari kertas warna. Nah, itu adalah contoh karya rupa 2 dimensi, beserta alat atau bahan yang dapat digunakan untuk membuatnya. Kemudian, yang kedua adalah contoh karya 3 dimensi. Bahan yang dapat digunakan adalah plastisin, tanah liat, kardus bekas, botol plastik, koran bekas, dan biji-bijian. Nah, contoh karyanya seperti buah, bentuk hewan, rumah, bunga, dan patung sederhana. Itulah adalah contoh dan bahan yang bisa digunakan untuk membuat karya rupa 3 dimensi. Nah, sekarang kita lihat contoh gambar yang ada di slide ini. Di sini ada 6 gambar yang terdiri dari 3 gambar karya seni rupa 2 dimensi dan 3 gambar karya seni rupa 3 dimensi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu supaya kalian lebih paham mengenai perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan melihat contoh pada karya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah gambar pemandangan. Jadi, adik-adik, gambar yang pertama adalah gambar pemandangan. Kita bisa melihat ada gunung, pohon, pelangi, awan, dan bahkan juga ada matahari. Gambar ini terlihat seperti nyata ya, seolah-olah kita bisa masuk ke dalamnya. Tetapi sebenarnya gambar ini termasuk karya 2 dimensi karena hanya dibuat di atas kertas atau bidang datar, hanya memiliki panjang dan lebar, dan tidak memiliki bentuk nyata yang bisa disentuh. Walaupun terlihat ada jarak jauh dan dekat, itu hanya ilusi gambar saja, bukan ruang yang sebenarnya. Yang kedua adalah ada gambar rumah. Gambar ini menunjukkan bentuk rumah dengan atap, pintu, dan jendela, dan juga ada pohonan atau awan dan bahkan matahari. Namun, gambar ini tetap termasuk karya 2 dimensi karena hanya berupa gambar di atas kertas, tidak memiliki tinggi atau volume yang nyata, dan tidak bisa dimasuki seperti rumah asli. Jadi, walaupun terlihat nyata, tetap saja ini hanya gambar datar dan termasuk pada karya seni 2 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah poster. Di situ terdapat gambar poster Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Nah, poster biasanya berisi gambar dan tulisan yang menarik, misalnya ajakan menjaga kebersihan atau semangat belajar, dan bahkan untuk memperingati hari-hari besar seperti Hari Nasional, Hari Pahlawan, dan bahkan Hari Idul Fitri. Nah, poster termasuk juga dalam karya 2 dimensi karena dibuat pada bidang datar, hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki bentuk ruang. Nah, walaupun tampilannya berwarna-warni dan menarik, tetap tidak memiliki bentuk nyata. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada contoh gambar karya 3 dimensi. Yang pertama adalah teko dari biji-bijian. Nah, sekarang kita lihat gambar teko ini. Teko ini dibuat dengan cara menghias atau menyusun biji-bijian, yaitu biji jagung
kacang kedelai, dan bahkan ada pun dari padi, hingga membentuk suatu teko yang utuh. Karya ini termasuk 3 dimensi karena memiliki bentuk nyata seperti benda asli, kemudian memiliki panjang, lebar, dan tinggi, bisa dilihat dari berbagai arah, dan bahkan bisa disentuh secara langsung. Berbeda dengan gambar atau karya seni rupa 2 dimensi tadi, teko ini benar-benar memiliki bentuk ruang. Selain itu, penggunaan biji-bijian juga menunjukkan kreativitas dalam memanfaatkan bahan sederhana menjadi karya yang indah. Yang kedua adalah kerajinan dari plastisin. Nah, karya ini bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk macam seperti bentuk buah, hewan, atau benda lainnya. Karya ini termasuk 3 dimensi karena memiliki volume atau isi, bisa dibentuk atau disentuh, dan bisa dilihat dari depan, samping, maupun belakang. Karya plastisin biasanya terasa lebih nyata karena benar-benar memiliki bentuk. Nah, yang terakhir adalah contoh gambar karya seni rupa 3 dimensi, yaitu tempat pensil dari stik es krim. Pasti kalian pernah kan membuat kerajinan dari stik es krim. Nah, karya ini dibuat dari stik es krim yang disusun menjadi sebuah wadah yang bisa ditempati, yaitu untuk menyimpan pensil-pensil atau bahkan alat tulis lainnya. Ini termasuk karya 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, memiliki ruang di dalamnya, dan bisa digunakan untuk menyimpan pensil. Nah, selain indah, karya ini juga memiliki fungsi seperti termasuk karya yang bermanfaat dan bisa digunakan. Nah, jadi adik-adik semuanya, dari ke-6 gambar tadi kita bisa memahami bahwa gambar pemandangan, rumah, dan poster termasuk karya 2 dimensi karena hanya terdapat dan bisa dilihat di bidang datar saja. Sedangkan teko dari biji-bijian, plastisin, dan tempat pensil termasuk karya 3 dimensi karena memiliki bentuk nyata dan ruang dan bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, jadi adik-adik semuanya, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bisa kita pahami bahwa unsur-unsur seni rupa itu sangat penting. Tanpa garis, kita tidak bisa membuat bentuk. Tanpa bentuk, gambar tidak akan jelas. Tanpa warna, gambar kurang menarik. Tanpa tekstur dan ruang, gambar tidak terasa hidup. Semua unsur ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa gambar itu tidak hanya sekedar membuat gambar atau bahkan mencoret-coretkan kertas saja, tetapi juga memperhatikan unsur-unsur penting agar hasilnya lebih bagus dan menarik. Nah, setelah kalian mempelajari ini, saya berharap kalian bisa lebih percaya diri dalam berkarya dan terus berlatih di rumah. Intinya, adik-adik semuanya diharapkan mampu membuat karya seni rupa, baik karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi, yang lebih bagus, lebih kreatif, dan lebih menarik lagi. Jangan takut salah ya, karena dari mencoba dan berlatih, kalian akan menjadi semakin hebat. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.